Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back to English lesson with Miss Wahda. Okay, today we are going to study about countable and uncountable noun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang noun atau kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang countable noun dulu. Benda yang dapat dihitung. Maksudnya benda yang dapat dihitung itu yang bagaimana sih? Ya, yang bisa dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba lihat contoh di situ, ada tas. Ada berapa tasnya? 1. Ada berapa? 2. Ada berapa? 3. Nah, di situ 1, 2, 3 ini namanya countable noun atau benda yang dapat dihitung. Contoh selanjutnya seperti able. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya countable noun atau benda yang dapat dihitung. Contoh selanjutnya, ini ndak tahu Bu Wahda ini ada BTS tapi ndak hafal satu-satunya ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Jadi ini merupakan countable noun atau benda yang dapat dihitung. Jadi yang bisa dihitung itu diingat-ingat ya, namanya countable noun atau benda yang dapat dihitung. Intinya sesuatu yang bisa dihitung itu namanya countable noun. Kemudian biasanya countable noun itu dia mempunyai bentuk singular dan bentuk plural. Dia mempunyai bentuk tunggal dan jamak. Contohnya seperti an apple, ya, sebuah apel. Kalau 5 apel bagaimana? 5 apples. A rabbit, seekor kelinci. Kalau 4, 4 rabbits. A boy, 7 boys. A bag, 2 bags. A man, 6 men. A child, 3 children. Jadi di countable noun itu ada bentuk-bentuknya tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uncountable noun. Jadi benda yang tidak dapat dihitung. Artinya bukan kita tidak bisa menghitung barang itu, enggak. Tapi kita itu tidak bisa menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Coba di situ ada gambar air. Bisa kok dihitung. Yang dihitung itu bukan airnya, tapi wadahnya yang dihitung. Misal 1 gelas air, 2 gelas air, 3 gelas air. Yang dihitung itu yang punya ukuran tertentu. Bukan airnya yang dihitung 1, 2, atau 3 dan seterusnya ya. Nah, contoh berikutnya adalah selain air, rice. Kita nggak akan bisa menghitung rice atau nasi, tapi bisanya itu kita menghitung 1 piring nasi, 2 mangkok nasi. Nah, itu semua berdasarkan wadah atau tempat yang digunakan. Contoh lagi misalnya uang. Ini kan bisa dihitung lembarannya. Uang kita menghitungnya itu pakai nominal sayang, bukan lembaran. Misal ya, kamu dikasih 2 ribuan 10 lembar sama 100 ribuan 2 lembar. Coba kalian milih yang 2 ribuan 10 lembar atau yang 100 ribuan 2 lembar. Pastinya kan kalian pilih yang 100 ribuan 2 kan, daripada yang 2 ribuan 10 lembar. Meskipun jumlah lembarannya itu lebih banyak, tapi nominalnya kan sedikit. Lebih banyak yang 100 ribu. Itu artinya yang dihitung bukan berdasarkan jumlah lembarannya, melainkan dalam bentuk nominalnya. Berarti yang namanya uang masuknya adalah uncountable noun. Contoh lagi gula. Kalau kita beli gula nggak mungkin bilang, Bu beli gula 1. Kan nggak bisa, ambil gula sedikit satu. Bisanya itu beli gula 1 kilo, ambilin gula 1 kilo, tambahin 2 sendok gula. Jadi ada ukuran tertentu yang biasa digunakan dalam uncountable noun, bukan berdasarkan bendanya. Kalau misalnya ambilin apel dong, nah berapa? 1, pastinya kita sudah tahu kita ambil 1 apel. Tapi kalau misalnya kita ambilin gula berapa? 1. Nah, di sini kan masih ada pertanyaan, 1 apa? 1 gelas, 1 sendok, 1 kilo. Nah, itu berdasarkan adalah ukurannya. Nah, selanjutnya itu ada banyak sekali contoh-contoh uncountable noun. Ada cheese, ada jam, ada juice, ada milk,
dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan lagi anak-anak antara penggunaan use how many and how much ya. Untuk how many itu digunakan untuk countable noun, sedangkan how much itu digunakan untuk uncountable noun ya. Diingat-ingat ya, how many digunakan untuk benda yang bisa dihitung, sedangkan yang how much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke, sekian keterangan dari Bu Wahda. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung melalui WA ke Bu Wahda. Nah, untuk tugasnya anak-anak adalah mengerjakan buku paket halaman 13 ya. Sekian dari Bu Wahda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.